Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berharap kalian kabar baik dan dilancarkan segala urusan, amin. Bahagia rasanya jika kalian setia mendukung channel ini dengan partisipasinya untuk menyimak, like, komen dan subscribe. Semoga berkenan, menghibur, menginspirasi, atau memberikan info yang bermanfaat. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys di tema bolang guys ya. Ini hari ke berapa ya guys ya, kalau nggak salah 3 hari menjelang lebaran guys. Jadi ini hari-hari akhir bulan suci Ramadan guys ya. Sekarang saya sedang berada di kampungnya, nama kampung Langensari guys. Langensari di daerah wilayah Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung guys. Nah, jadi di belakang saya tuh saya tadi masuk dari jalan infeksi kali kali Citarik guys. Nah sementara ini ada jembatan nih guys ya. Nanti kita lewati jembatan, nanti di sana ada kali Cimande namanya guys. Jadi Cimande itu berhulu nanti bermuara di Citarik guys, ketemu ya. Jadi ini sebenarnya pertigaan kali ya. Dan saya terkesan guys karena pemandangannya guys ya. Lihat jalannya bagus guys. Ada persis di tengah-tengah sawah ya guys ya. Jalannya bagus banget guys. Kita lihat ya. Itu guys, lurus guys ya, indah guys. Gunung-gunung. Di suasana Ngabolang kali ini guys, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya guys ya, berbagi cerita guys. Barusan saya ngobrol sama seorang bapak-bapak dari kampung Sesak Bengkung katanya guys, di daerah Solokan Jeruk yang arah ke Majalaya guys ya. Ngobrol banyak hal guys ya, kenalan baru di sini guys. Jadi masalah hidup segala macam. Ini hari Minggu guys, jadi sama-sama lagi cari udara segar, olahraga lah. Beliau tadi tuh goes ya, sepedaan gitu. Jadi kita istirahat bersama di sini guys, di tempat yang teduh sini guys ya. Saya mau sedikit cerita guys, kecuali keindahan yang saya dapat juga, terus kesegaran udaranya dan keramah tamahan penduduknya sebagian ya. Tapi ternyata menyimpan juga cerita yang enggak kurang begitu enak ya gitu, atau bikin kita jadi sedih dan prihatin gitu guys ya. Ya salah satunya adalah ini kan nih bentangan sawah nih enak ya dipandang ya, dan kita pikir nih pasti orang punya kan, orang sekitar sini ya, orang-orang saudara-saudara kita yang ya entah itu misalkan relatif lah luasnya, mau beberapa meter persegi atau puluh meter atau bahkan hektaran ya, tapi yang pasti orang sini gitu kan. Atau misalkan salah seorang juragan, yang lain-lainnya jadi buru taninya masih orang tetangganya juga ya. Jadi saya ingin mengatakan idealnya ini adalah punya warga sini gitu guys. Ya memang kenyataannya begitu sebagian ya, tapi sebagian udah terjual. Dan yang tadi saya katakan bikin saya agak prihatin ya, karena di banyak tempat tuh banyak banget guys plang ya, plang itu mau dijual gitu guys. Sawah ini mau dijual, hubungi nomor anukan gitu ya. Ya sebetulnya sih ngapain juga saya harus sedih dan prihatin ya, karena kan itu hak orang, hak dia yang punya kok, buat dia juga ya. Tapi ya kadang saya juga dalam beberapa bukan kasus ya,
Ya kejadian saya tahu juga yang jualnya, terus yang belinya, terus peruntukannya untuk apa gitu guys ya. Ini maaf ya, bukan saya terlalu ingin tahu atau apa, ini urusan orang ya, tapi ini kan fenomena guys, fenomena masyarakat sekitar kita ya, di kita gitu. Maksudnya sebagian dari mereka mungkin ada yang untuk biaya sekolah anak, kuliah lah, atau naik haji lah, atau misalkan bangun rumah lah, atau mungkin untuk modal usaha, atau mungkin dia jual di sini, dia beli di tempat yang lain yang lebih mungkin ya. Itu kan kalau saya pikir masih positif ya, masih motifnya untuk peningkatan lah gitu ya. Atau mungkin ada yang kepepet, atau mungkin tuntutan anak-anaknya untuk bagi waris dan lain-lain ya. Tapi yang paling sedih itu ada yang memang dengan pertimbangan yang apa namanya itu konsumtif lah gitu guys, menjual untuk membeli atau dipakai untuk hal-hal yang sebetulnya tidak urgent ya, atau tidak berbentuk aset atau investasi, atau jadi maksudnya beli motor, beli mobil, atau beli ini atau apa ya, yang paling simpel mungkin pakai nyogok buat kerja lah gitu kira-kira ya. Nah, itu ada terjadi, tapi walaupun sebetulnya ya kita nggak, kalau saya pribadi sih nggak apa ya, nggak begitu setuju sih guys ya. Kalau ada cara yang lebih bagus ya mungkin cari cara yang lebih bagus lah, yang lebih fair, yang lebih tidak memungkinkan ada unsur apa ya, koruptif lah, atau misalkan penipuan, atau apa ya, atau ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau ya itu hanya salah satu keprihatinan saya ya, maksudnya ada tapi kalau masih yang belinya orang-orang sekitar sini, atau misalkan orang yang untuk di apa, untuk tidak dialih fungsikan lah gitu, itu masih mending. Kalau ini kan mayoritas yang saya temukan tuh pembelinya orang-orang kota. Orang kotanya itu orang Bandung, orang Jakarta, atau bahkan dari luar daerah. Dan mereka itu sebetulnya bukan basic petani atau bukan basic ini ya. Dia itu yang punya banyak duit, investasi. Kadang-kadang dia nggak diurus tanahnya itu atau mungkin ada yang garap lah, tapi nggak maksimal lah gitu ya. Artinya sedikit demi sedikit penguasaan lahan di daerah sini itu udah dikuasai orang-orang yang bukan orang sini gitu guys. Itu yang bentuk keprihatinannya itu ya. Terus ya rata-rata mereka tuh, maaf ya kalau saya bilang, misalkan orang non pribumi lah gitu istilahnya ya, orang yang hanya punya apa namanya tuh kepentingan bisnis semata tok gitu. Dan ya lama-lama kan orang sini jadi asing dengan kampungnya sendiri guys, karena lahan mereka itu sebenarnya udah mayoritas sudah dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang sini gitu guys ya. Itu oke guys. Itu hanya salah satu ya dari temuan kita guys ya, yang kebetulan memang berhubungan langsung dengan pemandangan ya gitu guys ya. Karena yang kita lihat di sisi kiri saya itu suka ada banyak pelang-pelang gitu guys ya. Terus hal lain juga guys, selama kita ngabolang nih guys ya, udah berapa tahun kita nih sering jalan-jalan gitu guys ya, ketemu dengan banyak orang, terus dengan berbagai apa komunitas lah, atau lapisan atau kelas masyarakat ya guys ya. Sebenarnya guys, saya banyak menemukan fakta yang tidak semuanya bagus ya, tidak semuanya indah. Justru kadang mayoritas atau kebanyakan justru saya dapetin problem ya, hal yang tidak bagus atau tidak menyenangkan buat kita gitu guys ya. Entah motif misalkan apa, latar belakang ekonomi, pendidikan, atau kesenjangan sosial, atau apa ya, keterbelakangan, atau dan lain-lain lah, beragam problem sosial maksud saya itu guys ya. Jadi saya menemukan fakta ya, menemukan banyak
fakta yang bikin kita tuh bukan saja prihatin ya, tapi kadang miris gitu guys ya. Ya mungkin orang bilang ini kan fenomena biasa dimanapun seperti itu. Iya betul guys, tapi kalau saya sih merasa apa ya, makin kesini kayaknya problemnya tuh makin banyak gitu guys, makin numpuk gitu ya. Dan saya berpikir oke, saya mau bilang saya nggak bisa mengatakan secara khusus ya, atau spesifik, atau misalkan mengangkat satu kasus gitu ya untuk dijadikan konten gitu, karena ya saya belum seperti orang lain ya, youtuber yang udah maju lah. Kalau misalkan mengangkat satu tema keprihatinan itu biasanya kan suka menawarkan solusi lah untuk menjadi jalan keluar ya. Kalau saya kan belum guys, belum bisa ya. Jadi ujung-ujungnya nanti kan seperti kita mengumbar aib ya gitu guys. Jadi saya hanya mengatakan secara apa ya, umum aja gitu guys ya, belum secara khusus lah, tidak spesifik. Tapi ya temuan secara umum itu begitu guys ya. Jadi ini kondisi masyarakat kita ini tidak apa ya, pemandangannya indah, tapi ternyata kehidupannya itu tidak selalu indah guys ya. Bahkan ada yang buram seumur hidup. Ada yang dari lahir juga dia udah buram gitu, nggak ngerasa indah-indah gitu ya. Terutama mungkin masalah kesempatan dan akses pendidikan guys ya, salah satunya itu. Jadi saya pikir keterlibatan apa ya, atau tanggung jawab pemerintah guys ya, harusnya lebih maksimal ya guys ya. Ya kenapa saya bilang gitu, bukan berarti kita ini ya, karena kan itu memang amanat ya, amanat undang-undang ya. Terus ya pemerintah punya segalanya guys, pemerintah punya kewenangan, pemerintah punya kewajiban, pemerintah punya regulasi, pemerintah punya anggaran, pemerintah punya ya, pemerintah dengan parlemen ya guys ya, wakil rakyat gitu, harusnya memikirkan ya, mungkin udah dipikirkan, bahkan udah dibuat undang-undang, tapi pada pelaksanaannya gitu guys ya. Nah ini yang saya permasalahan tuh pelaksanaan semua program. Mereka kan instrumennya itu cukup, lebih dari cukup ya. Ya seperti misalkan kementerian ya, kementerian sosial lah, kementerian inilah dan segala macam sampai ke tingkat paling bawah. Sementara untuk aplikasi ke real atau misalkan yang apa, menyentuh langsung kepentingan yang saya maksud tadi itu kayaknya masih terkendala ya, masih seperti tidak efisien, tidak efektif, atau tidak kena sasaran gitu, tidak tepat sasaran guys. Mungkin salah satunya adalah pemerintah yang birokratif gitu guys ya, birokratif terus, dan ini nih koruptif guys, koruptif ya. Jadi programnya banyak, anggarannya gede, tapi sampai ke sasaran yang seharusnya tuh nggak maksimal guys, itu ya. Hai guys, mohon maaf nih kejauhan ya ngobrolnya, kok ya, kayaknya saya belum siap untuk lebih ini ya, ini apa namanya tuh tidak ada solusi ya, ini hanya obrolan ringan aja guys, ini ngomong di tempat terbuka. Terus tadi kebetulan kita habis ngobrol dengan beberapa orang yang maaf ya dikutip ya, menjelang lebaran tuh ngeluh kayaknya guys, problem sosial guys, problem sosial yang nggak ada. Dan ini seperti saya umpetin hal-hal yang seperti ini ya, dari perjalanan, selama perjalanan saya tuh saya lebih mengeksploitasi yang hal-hal yang bagus, yang enak, yang indah. Padahal selama itu juga saya mendapatkan hal-hal yang sebetulnya tidak indah guys. Oke guys, sementara itu saja dulu guys ya, obrolan kosong. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjelang lebaran ya guys ya. Mohon maaf lahir batin guys ya, kalau sampai nanti habis lebaran saya nggak bikin lagi konten. Dan
boleh kalian berkomentar untuk obrolan ini guys ya, terserah kalian deh. Saya tunggu di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih guys. Sampai jumpa.